Bagaimana jadinya jika perompak yang brutal, kotor, dan tidak bisa diatur melawan kerajaan Sriwijaya yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia? Al-Mas'ud al-Baghdadi hampir percaya bahwa ia benar-benar sudah gila ketika ia tiba di Pulau Swarnadipa untuk menyelesaikan peta warisan ayahnya. Taralie, sebagai penulis dari novel yang telah lama pergi ini, membawakan alur misi pembalasan dendam ini dengan tema sejarah yang kuat, sekaligus menggambarkan nuansa politik masa kini melalui pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya. Bagai 444 halaman penuh benang penembus waktu, kisah terbitan Sabak Kirip Nusantara di tahun 2023 ini mengkritik telak isu-isu modern. Halo, salam literasi. Kali ini, kita bersama novel yang telah lama pergi. Sudah beratus-ratus kata yang saya susun untuk mengulas novel ini, dan saya akan membacakannya kali ini. Jadi, bagaimana jika kalian mendengarkannya? Kenekatan seringkali berujung maut, tetapi kali ini, Al-Mas'ud al-Baghdadi berhasil selamat atas bantuan Biksu Singh yang kemudian membawanya kepada hal lain yang jauh lebih rumit. Ia bergabung di bawah titah Raja Perompak. Hal-hal mencengangkan lainnya datang susul menyusul, dan Mas'ud menjadi bagian di dalamnya. Meskipun melawan armada kerajaan yang terkenal kuat dan menguasai habis-habisan wilayah kerajaan dengan berbagai perencanaan panjang dan matang, kemenangan belum tentu berpihak dengan mudah. Dengan masa lalu tiap tokoh yang mendasari terbentuknya misi ini, lambat laun, Mas'ud mulai memahami bahwa misi ini tidak hanya sekadar untuk membalaskan dendam, tetapi juga untuk mengungkap kemunafikan di atas peti emas. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui adalah pepatah yang tepat untuk Mas'ud, begitu ia pulang dengan tangan yang penuh diisi peta dan cerita. Penggunaan sudut pandang ketiga juga bahasa Indonesia yang baku, baik pada dialog ataupun narasi cerita, menjadi nilai tambahan tersendiri bagi saya. Para pembaca bisa mengetahui banyak hal mengenai beberapa sejarah abad pertengahan melalui para tokohnya. Seperti pada masa lalu Raja Perompak, kita akan dibawa ke masa-masa perdagangan rempah-rempah internasional. Tiap tokohnya yang kompleks membawa pembaca untuk merasakan kemanusiaan di atas kapal perompak, meskipun dengan cara yang berbeda. Melihat kebaikan pada tiap hal, sekalipun itu adalah hal yang buruk, adalah pesan yang novel ini coba gambarkan. Secuil kebaikan dalam misi balas dendam, dan secercah kemanusiaan di atas kapal para perompak. Dan juga sebaliknya, kemelaratan di balik megahnya kerajaan hingga kebusukan yang tertutupi fasad bijaksana para petinggi kerajaan. Yang paling membuat saya kagum adalah bagaimana petualangan dalam novel ini benar-benar menyenangkan untuk diikuti dengan rencana yang rumit, tujuan yang besar, dan segala informasi yang memusingkan. Ini bersifat relatif, tetapi seringkali orang akan diserang kantuk ketika membahas sejarah yang rumit dengan berbagai informasi di dalamnya. Dan novel ini mencoba mendobrak pandangan itu dengan kisah peperangan antara kekuatan yang tidak seimbang ini. Dan selain informatif, tentunya yang paling penting adalah bagaimana novel ini membagikan berbagai moral yang berhubungan dengan keadaan dunia saat ini. Namun, tentunya terdapat beberapa kekurangan. Dalam novel ini, para pembaca akan bolak-balik antara masa lalu beberapa tokoh dengan keadaan saat misi itu. Hal ini mungkin akan membuat sakit kepala. Dan karena topiknya yang sensitif, yaitu misi besar untuk membalaskan dendam, ditambah dengan beberapa adegan penyiksaan, diharapkan para pembaca dapat mengambil pesan dalam novel ini dengan baik, tanpa terjerumus pada kesesatan yang tidak disengaja. Dan satu hal lainnya, terdapat bagian yang belum dijelaskan dengan pasti, yaitu bagaimana para perompak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Perompak yang asli dari Selat Malaka tentunya menggunakan bahasa setempat, entah sudah menggunakan bahasa Indonesia atau belum. Tetapi bagaimana dengan Emishi yang berasal dari Jepang, atau Ajwat yang berasal dari Sudan? Hal ini belum dijelaskan dengan rinci. Namun, hal itu tidak begitu mempengaruhi jalannya cerita, sehingga secara keseluruhan, novel ini dapat dinikmati dengan baik. Dengan berbagai pesan di dalamnya yang disampaikan dalam alur cerita yang spektakuler, novel yang telah lama pergi ini begitu sayang untuk dilewatkan. Mengajarkan tentang perdamaian dengan masa lalu, juga arti dari keikhlasan serta ketulusan hati, novel ini menjadi salah satu mahakarya Taralie yang sangat pantas untuk mendapat perhatian lebih dari publik. Ya, dan itulah susunan ratusan kata yang saya gunakan untuk mengulas novel yang telah lama pergi. Sekali lagi, salam literasi untuk semuanya.